Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Cynthia Maulia dengan NIM 2021-716 yang akan membahas mengenai muscular X. Pertama, menjelaskan struktur dan anatomi serta histologi otot. Di sini ada otot bagian ekstremitas atas, yang mana ekstremitas atas itu bagian dari shoulder ke mouse. Di bagian ekstremitas atas sendiri ada bagian musculus trapezius, mentalis minor, mentalis mayor, dan juga ada tricep brachii yang mana ototnya ada 3, namanya tricep. Kalau bicep ototnya ada 2. Kemudian ada juga otot-ototnya yang berfungsi untuk mengarahkan jari-jari, namanya musculus extensor digitorum. Kemudian next, untuk bagian mangus ada otot tenar dan juga hipotenar. Untuk tenar sendiri ada bagian abductor pollicis brevis. Nah, untuk abductor pollicis brevis itu adalah otot tenar yang berada paling lateral. Sedangkan untuk flexor pollicis brevis itu otot yang ada di bagian lebih medial. Kemudian ada hipotenar. Hipotenar adalah otot yang paling medial daripada tenar. Nah, otot hipotenar ini ada 2 lagi, ada musculus palmaris brevis dan juga ada abductor digiti minimi. Nah, untuk abductor digiti minimi itu lebih medial dibandingkan dengan palmaris brevis. Kemudian ada otot bagian ekstremitas bawah. Ada bagian gluteus, kemudian gluteus itu yang paling besar, otot paling besar ya. Kemudian ada musculus biceps femoris, ada musculus semimembranosus, kemudian ada musculus semimembranosus, ada tendonosus, ada musculus gracili. Nah, musculus gracili adalah musculus dari arah kemaluan menuju ke arah medial dari patella. Kemudian untuk musculus sartorius, kalau musculus sartorius itu berada bagian yang lateral ke arah maksudnya dari latissimus major dari semina iliaca anterior superior ke arah medial dari patella. Kemudian tujuan fungsi dari otot sendiri itu yang pertama untuk pergerakan, yang kedua untuk stabilizer, kemudian untuk termogenesis, yang mana termogenesis ini adalah proses produksi panas yang mana pergerakan sebanyak 85% panas kita itu dihasilkan dari kontraksi otot. Nah, kemudian untuk histologi otot rangka jaringannya tersusun dari 3 bagian, yakni epimysium, permysium, endomysium. Untuk epimysium itu bagian yang paling luar. Kemudian di dalam epimysium itu ada permysium dan juga pembuluh-pembuluh darah. Nah, kemudian pada dalam permysium itu ada namanya endomysium, dan dalam endomysium itu ada banyak-banyak myofibril. Kemudian otot apa saja yang terlibat dalam bicep curl. Di sini saya akan langsung bahas antagonis, agonis, dan juga penumpangnya ya. Kemudian sama. Nah, untuk bicep curl adalah latihan otot pada lengan bagian ekstremitas atas. Otot yang bekerja ya bicep dan tricep. Nah, untuk yang bagian bicep itu akan mengalami agonis, sedangkan tricep itu akan mengalami antagonis. Nah, agonis itu apa? Agonis itu adalah otot yang mengalami kontraksi sebagai penggerak utama, sedangkan antagonis adalah yang berlawan dengan agonis. Ini ada leg press. Leg press adalah latihan dengan duduk di mesin leg press. Nah, untuk otot yang kerja dalam leg press ini ada namanya quadriceps femoris, ada gluteus maximus, dan juga ada gastrocnemius. Nah, untuk gastrocnemius itu sebagai penopang, quadriceps femoris itu sebagai agonis, sedangkan antagonisnya namanya gluteus maximus, musculus gluteus maximus. Kemudian sit up, latihan beban yang menargetkan otot perut dan flexor dari pinggung. Nah, untuk sit up sendiri yang mengalami agonis itu adalah rectus abdominis, kemudian latissimus dorsi, external oblique. Kemudian ada juga pollicis major, 100 anteriornya berfungsi sebagai antagonis.
Sedangkan yang bagi penumpang itu adalah ekstremitas bagian bawah. Nah, untuk mekanisme kerja kontraksi otot, yang pertama di sini ada gambar otot yang belum mengalami kontraksi atau otot ini masih mengalami relaksasi. Pada relaksasi, sisi aktif dari miosin ini dia mengalami masih ditutup blokadenya oleh tropomiosin, sehingga kepala miosin ini belum dapat berikatan dengan sisi aktif aktin. Crossbreak-nya di sini belum ada. Kemudian di sini ketika dia sudah mengalami stimulasi untuk mengalami kontraksi, jadi Ca12 itu dilepaskan oleh sarkoplasma, sehingga dia akan berikat dengan tropomiosin yang akan memicu pembukaan dari blokade aktin. Artinya tropomiosinnya akan terlepas dari sisi aktif si aktin, sehingga miosin akan berikatan dengan sisi aktif aktin yang disebut dengan crossbreak. Setelah itu nanti akan mengalami pendorongan yang dilakukan oleh miosin sehingga mengalami pemendekan dari sarkomer. Nah, sarkomer memendek karena akibat dari filamen tipisnya mengalami pemendekan. Kalau dia masih mengalami relaksasi, filamen tipis itu akan masih memanjang. Kalau mengalami kontraksi, filamen tipisnya akan memendek, sehingga sarkomer memendek. Ini sama ya. Nah, mekanisme kontraksi otot yang pertama adanya neuromuscular junction yang mengakibatkan adanya potensial aksi. Nah, potensial aksi itu akan disalurkan melalui membran plasma sel otot masuk ke dalam tubul stem yang memicu terjadinya pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Kemudian Ca2+ ini akan berikatan dengan kemudian pelepasan Ca2+ ini akan keluar ke sitosol atau sitoplasma dari sel otot ini, sehingga Ca2+ ini akan berkeliaran. Nah, setelah berkeliaran, Ca2+ ini akan berikatan dengan troponin yang memicu terjadinya pembukaan dari blokade aktin. Tropomiosin akan lepas dari si sisi aktif dari aktin, sehingga kepala miosin dapat berikatan dengan sisi aktif dari aktin. Atau di sini nanti cross bridge. Setelah terjadinya cross bridge, nanti terjadinya pendorongan filamen tipis dan terbentuk ke arah pusat sarkomer atau M-line. Nah, dengan bantuan apa? Energi ATP. Setelah itu nanti ATP akan berubah menjadi ADP dan juga PI. Nah, setelah adanya kayuhan, jembatan silang atau cross bridge atau aktin dan miosin oleh miosin, itu nanti kan ATP akan diubah terus ya selama pengayuhan itu. ATP diubah menjadi ADP plus PI. Dan juga ada C2+ kan tadi yang bekerja. Nah, jika C2+ masih ada, jadi siklus kembali ke tahap 5. Ini terjadinya pengikatan lagi. Nah, bagaimana sih biar terjadinya relaksasi? Nah, terjadinya relaksasi itu akan terjadi apabila si ATP habis, C2+ juga habis, maka miosin dan juga kepala miosin dan juga aktin itu akan melepas, tidak berikatan lagi. Tadi kan ketika Ca2+ masih ada kan mereka masih berikatan, sehingga nanti ada terjadinya pendorongan lagi. Sedangkan kalau Ca2+-nya habis, maka blokadenya tertutup lagi dong. Kan C2+ tadi kan berfungsi membuka blokade aktin. Kalau C2+-nya habis, artinya tertutup lagi blokadenya. Maka kepala aktin tidak berikatan lagi dengan sisi aktif. Kepala miosin tidak akan lagi berikatan si aktif dari miosin. Kepala miosin tidak lagi berikatan dengan sisi aktif dari aktin. Nah, ini sama kayak tadi ya. Cuma yang sini saja saya akan jelaskan. Ada isometrik kontraksi, yang mana di sini otot bicep tricep itu keadaannya netral, tidak memanjang dan juga tidak memendek. Kemudian ada isotonik sentrik. Di sini ada otot bicep mengalami pemendekan atau kontraksi, sedangkan tricepnya mengalami relaksasi pemanjangannya artinya. Kemudian ada juga isotonik esentrik kontraksi. Di sini si bicepnya mengalami pemanjangan, sedangkan tricepnya mengalami pemendekan. Ini sama saja. Nah, kemudian mengapa otot dapat
besar dan juga keras secara latihan. Nah, ada namanya latihan beban. Latihan beban ini digunakan untuk sebagai bentuk latihan yang menggunakan alat beban untuk menunjang proses latihan di mana bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan mengencangkan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Nah, kalau otot mengalami melatih beban yang dipakai cara berlebihan dari batas normal yang sehari-hari kita gunakan, maka otot itu akan mengalami hipertrofi. Sel-sel otot pun mengalami hipertrofi karena ya beban yang seharusnya kita gunakan tidak sesuai dengan apa hari ini biasanya kita gunakan 5 kilo contohnya, tapi karena ada latihan beban jadi kita naikkan massa bebannya dong, maka beban itu akan menjadi overload. Nah, sehingga mengakibatkan sel-sel otot itu akan mengalami pembesaran atau hipertrofi. Nah, dengan ada penambahan kekuatan otot. Kemudian ketika sebaliknya, ketika otot mengalami penurunan beban yang kita angkat atau otot itu mengalami istirahat, apabila contohnya ketika kita mengalami cedera otot. Nah, maka kita kan di sana untuk olahraga, tidak olahraga dan istirahat. Jadi ototnya kan pasif, tidak mengalami olahraga, tidak mengalami kegiatan ataupun kontraksi. Nah, itu yang mengakibatkan otot itu akan menurun ukurannya atau atrofi, dan juga kekuatannya akan menurun. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi? Nah, otot yang perlu ketahui, otot itu bisa besar bukan karena dia melakukan pembelahan sel. Jadi otot kita kan memiliki serabut otot. Nah, dalam serabut otot namanya ada membran basal. Nah, membran basal memiliki sel satelit, yang mana sel satelit sebagai sel cadangan. Apabila otot kita rusak, maka sel otot yang rusak ini akan digantikan dengan otot yang baru. Nah, dengan proses regenerasi sel akibat dari bantuan dari sel satelit. Nah, dalam proses regenerasi sel ini kita membutuhkan O2 nya nutrisi yang dari mana kita dapatkan dari sirkulasi darah. Nah, dari sirkulasi darah yang baik, yang bagus. Dari mana? Dari olahraga, memompa jantungnya dapat kita memicu kerja jantung itu yang bagus. Artinya kerja otot yang bagus artinya otot ini bekerja secara maksimal. Beda sama orang yang tukang mageran, jadi sirkulasi darahnya juga nggak bagus. Kemudian ada faktor biologis. Nah, ada proses usia. Daripada usia anak-anak ke dewasa kan ada masa pubertas. Pada proses anak ke pubertas itu perempuan dan wanita, laki-laki dan wanita itu, perempuan dan laki-laki pertumbuhan ototnya itu sama-sama sampai ke pubertas. Sama-sama. Ketika sampai pubertas, laki-laki itu akan mengalami penambahan massa otot. Itu sebagai akibat dari kadar hormon testosteron yang laki-laki itu mengalami peningkatan. Itulah kenapa pada masa pubertas laki-laki itu mengalami penambahan massa otot sebagai bentuk perubahan sekunder. Ya, itu kan akibat dari hormon testosteron. Nah, perempuan nggak punya hormon testosteron, makanya dia punya ototnya segitu-segitu aja. Nah, hormon testosteron ini ya adalah salah satu dari hormon anabolik. Nah, hormon anabolik ini adalah hormon yang membantu dalam sintesis protein. Nah, sintesis protein kan digunakan untuk hipertrofi otot. Nah, hormon anabolik ini itu dapat diperoleh secara alami dan juga sintetik. Kalau secara alami kita ya olahraga, makan makanan nutrisi. Nah, kemudian kalau yang secara sintetik ini melalui injeksi anabolik steroid maupun obat. Nah, latihan bangun itu akan mengaktifkan transduksi signal yang mengatur sintetis protein otot. Nah, sintetis protein otot yang digunakan untuk hipertrofi tadi. Kemudian latihan otot juga tuh akan mengakibatkan degradasi protein atau protein itu akan memecah. Nah, kemudian terjadi transkripsi yang berlaku sel satelit. Nah, apabila tadi kan ada aktin dan myosin mengalami kontraksi atau diaktifkan saat terjadinya kontraksi kuat dari otot.
yang mengakui kalau protein kontraksi mengalami kontraksi-kontraksi kuat, itu akan memicu pembesaran dana miofibril. Kalau miofibrilnya membesar, artinya organ tersebut juga akan membesar atau hipertrofi. Itulah kenapa otot kita bisa membesar. Oke, nomor selanjutnya yakni bagaimana metabolisme saat otot bekerja. Nah, metabolisme adalah salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Bagaimana sih jalur metabolisme otot? Jadi jalur metabolisme otot itu pertama itu dari glukosa dalam darah. Nah, glukosa ini digunakan selama istirahat. Ketika istirahat dia akan menjadi glukogen otot. Nah, glukogen otot ini digunakan untuk selama kontraksi. Nah, kemudian glukosa melalui proses glikolisis akan dipecah menjadi pirufat. Nah, asam pirufat ini jika tidak ada O2 akan berubah menjadi laktat. Kemudian asam laktat ini akan diserahkan melalui pembuluh darah. Nah, kemudian apabila asam pirufat ini ketika mau diubah lagi asam pirufat jika ada O2, itu akan diubah menjadi fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria. Adanya fosforilasi oksidatif ini yang pertama karena adanya protein yang diubah menjadi asam amino, tapi jarang. Nah, kemudian fosforilasi oksidatif ini dia berasal dari glukosa, khususnya dari simpanan lemak, yang mana pada simpanan lemak ini ada asam lemak. Nah, dia akan menghasilkan energi. Kalau proses glikolisis itu dia digunakan sebagai energi apabila tidak tersedia O2. Nah, kalau ada tersedia O2, maka digunakan energi dari fosforilasi oksidatif. Nah, kan sudah ada energi. Energi ini digunakan untuk kontraksi dan juga relaksasi. Nah, kalau untuk kontraksi sebagai mesin ATPase, kalau relaksasi untuk memompa Ca2+ di retikulum sarkoplasma. Nah, kalau bagian kreatin dan juga ATP itu digunakan sumber energi yang segera itu dari kreatin dan juga ATP. Nah, itu adalah referensi yang digunakan. Nah, di sini mengapa setelah lama tidak latihan otot lengan dan perut itu berubah? Bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Nah, untuk atrofi otot itu artinya adanya penurunan ukuran jaringan atau organ penyusup. Organ dan jaringan itu menyusup. Nah, karena adanya hilangnya organel, sitoplasma, dan juga protein. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya? Nah, pertama ada glukokortikoid, dia akan berikatan dengan reseptornya menyebabkan FOXO. Ini MORF1 gen mengakibatkan si target ubikuitasinya tidak teridentifikasi sehingga menyebabkan ototnya itu mengecil. Nah, ketika insulin, yang kedua karena insulin mengakibatkan yang pertama dia kan mengakibatkan hipertrofi itu untuk gen MTORC1. Kemudian kalau yang untuk atrofi itu dia memicu FOXO yakni MAFBX gen MAFBX mRNA itu memicu terjadinya target ubikuitas itu tidak teridentifikasi sehingga terjadinya pelajaran atau atrofi otot.